Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita berjumpa kembali untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam melalui dengan video yang singkat ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, maka kita membaca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidini ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pagi yang berbahagia ini, adapun materi kita adalah kita sudah masuk pada pelajaran 3 pada halaman 15, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebagai orang yang beragama Islam, harus kita beriman bahwa Allah itu ada. Kita wajib beriman kepada Allah. Ada rukun-rukun iman itu, tapi yang dijelaskan di sini adalah iman kepada Allah. Yakin bahwa Allah itu ada. Bagaimana caranya supaya kita yakin bahwa Allah itu ada? Kita melihat ada gambar di bawah ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini untuk dipersembahkan kepada manusia. Jadi alam ini, dunia ini diciptakan khusus untuk manusia. Semenjak Nabi Adam alaihissalam melanggar di dalam sorga itu, setelah dia memakan buah khuldi, maka dilemparlah dia ke dunia. Maka dunia ini sudah jadi. Jadi yang pertama menempati dunia ini adalah Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istrinya Siti Hawa. Inilah nenek kita itu Nabi Adam yang pertama menempati dunia ini. Belum ada pada waktu itu namanya HP, belum ada yang namanya mobil, belum ada yang namanya sepeda, belum ada yang namanya motor, pesawat. Pada waktu itu dunia saja yang satu-satunya menempati adalah Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana kita harus meyakini bahwa dunia ini ada? Alam ini dipersembahkan untuk manusia. Kita lihat pada gambar ini. Ada pepohonan. Siapa yang menciptakan pepohonan ini adalah Allah. Mulai dari kecil sampai dia tumbuh besar, ada tangkainya, ada daunnya, gugur kembali, yang semua gerakan itu adalah Allah. Ada binatang ini, hewan ini, saya lihat ini adalah hewan kerbau. Yang menciptakan semua ini adalah Allah. Untuk siapa hewan ini? Adalah untuk dipersembahkan kepada manusia, dipelihara, dipotong, dijual dan sebagainya. Lautan gunung ini yang ada di belakang ini pada gambar ini, di dunia ini semuanya adalah gunung. Apa tujuannya gunung diciptakan ini? Supaya kita yakin bahwa sungguh luar biasa Allah menciptakan gunung. Gunung ini tujuannya adalah sebagai tiang langit. Tiangnya langit ini supaya langit ini tidak goyang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam gunung ini ada emas, ada minyak, ada gas, ada batu, ada tumbuh-tumbuhan. Makanya dipelihara dengan baik seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, ini aku percaya bahwa Allah Subhanahu itu ada. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Jangan saya tidak percaya Allah tidak ada. Kita harus percaya bahwa alam ini ciptaan Allah. Kita lihat laut, ada ombaknya, ada ikannya, bisa ikan menyelam, ada ikan hiunya di laut, ikan terbangnya. Semuanya itu adalah gerakan Allah. Dikelilingi dunia ini ada semua lautnya, air laut asing, air darat tidak asing. Sungguh luar biasa itu kekuasaan Allah. Aku harus memelihara lingkungan. Jadi lingkungan kita ini yang ada di rumah maupun di sekolah nanti, kalau sudah sekolah kita harus pelihara. Tidak boleh membuang sampah di sembarangan tempat, harus dibuang pada tempatnya, di tempat sampah. Aku bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur? Karena kita diberikan tempat di dunia ini tidak dibayar. Ditempati tanahnya tidak dibayar, ditempati airnya di laut tidak dibayar. Itulah merupakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa kita diberikan suatu nikmat yang banyak. Pandai-pandailah kita bersyukur. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Siapa yang tidak bersyukur, maka Allah akan tunggu azabnya. Allah itu sangat pedih. Kita perhatikan, ini adalah gambar ini. Jadi
Anak-anakku sekalian, kita harus percaya ini ada nyanyi yang ini, judulnya ini topi saya bundar. Kita nyanyikan bersama-sama. Agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau bukan Islam, bukan agamaku. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Jadi anak-anakku sekalian, jadi orang yang beragama Islam berarti Tuhannya itu adalah Allah. Berapa? Satu, bukan dua. Jadi anak-anakku sekalian, jadi inilah pesan-pesan singkat dari saya. Adapun tugas hari ini, saya batuk-batuk ini. Pada halaman 16, ayo berlatih. Dikerjakan ini nomor 1, 2, dan 3. Alam semesta bukti adanya titik-titik. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam untuk titik-titik. Yang ketiga, kita harus titik-titik karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.